Dikisahkan pada masa itu, Majapahit diperintah oleh Prabu Brawijaya. Dalam suatu pisauanan, Prabu Brawijaya mendapat laporan dari sejumlah adipati bahwa keamanan wilayah mereka tengah terancam oleh sekelompok begal yang dipimpin oleh Suro Kentu, anak dari orang sakti bernama Suro Bangsat. Mereka bermarkas di Gunung Pegat dan mulai menyebar anak buahnya ke sejumlah wilayah untuk merampas harta benda para pedagang yang sedang melakukan perjalanan. Sebagai pelindung rakyat, Brawijaya tanggap keadaan dan cepat bertindak. Melalui seorang gandek, Brawijaya mengirim surat pada orang kepercayaannya, yakni Adipati Notokusumo, pemimpin Trenggalek, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Usai menerima surat dari junjungannya itu, Adipati Notokusumo segera menyebarkan sayembara ke berbagai penjuru bahwa siapa saja yang bisa menaklukkan para begal Gunung Pegat akan mendapat imbalan yang setimpal. Maka menghadaplah Warok Kunoseco kepada Adipati Trenggalek itu. Dia mengaku sanggup menyudahi keresahan rakyat sekaligus menangkap Suro Kentu. Dalam pertemuan itu pula, Notokusumo menjanjikan hadiah yang tidak terduga, yakni anak gadis Kunoseco yang bernama Roro Suminten akan dinikahkan dengan Raden Subroto, putra sang adipati sendiri. Dengan hadiah yang dapat mendongkrak derajatnya, Kunoseco kian bersemangat untuk melaksanakan titah Adipati Notokusumo. Tentu saja karena dia akan segera menjadi besan penguasa Trenggalek yang dicintai rakyatnya itu. Gunung Pegat bukan hanya dikenal sebagai hunian jin peri perayangan Elu-Elu Banaspati, namun pula sebagai sarang gerombolan begal Suro Kentu. Sejak Suro Kentu menguasai Gunung Pegat, banyak orang yang semakin tak berani melewati sejumlah jalan di kaki gunung itu, baik siang maupun malam. Karena sangat ketakutan, orang-orang yang tinggal di sekitar Gunung Pegat mengungsi ke tempat lain untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Siang itu Suro Kentu sedang bersama beberapa anak buahnya. Mereka tengah menghitung penghasilan yang diperoleh dari usahanya membegal, merampas, dan merampok. Mereka begitu senang karena jumlah yang didapat semakin lama semakin banyak. Namun kesenangan mereka tiba-tiba rusak ketika secara tiba-tiba Kunoseco yang telah mengepung Gunung Pegat bersama pasukan gabungan Mojopahit dan Trenggalek merangsek markas mereka. Dengan kekuatan seadanya, Suro Kentu dan gerombolan yang ada di tempat itu memberikan perlawanan. Kedua belah pihak memang sama-sama terlatih dalam olah kanuragan. Namun selepas tengah hari, sebagian anak buah Suro Kentu telah berjatuhan di tanah dengan raga tak bernyawa. Sebagian mereka lainnya telah berhasil ditangkap oleh prajurit gabungan Mojopahit dan Trenggalek. Maka tibalah di mana kesaktian para pimpinan kedua belah pihak diadu. Suro Kentu melawan Kunoseco. Mereka masing-masing menggunakan tali kolor saktinya untuk melumpuhkan lawan. Namun sesudah jurus pamungkas digunakan oleh Kunoseco, Suro Kentu mulai kerepotan.
terlebih ketika Surokentu terkena sabetan di bagian kaki sehingga serasa lumpuh. Surokentu menjadi sulit bergerak dengan lincah. Apa boleh buat, Surokentu akhirnya harus mengakui kehebatan lawannya itu. Dia segera dirangket untuk dihadapkan pada Adipati Notokusumo. Di pendopo Trenggalek, wajah Adipati Notokusumo tampak sumringah ketika mengetahui Kuno Seco berhasil merangket Surokentu. Dengan disaksikan beberapa petinggi, Notokusumo memberikan hadiah yang telah dijanjikannya kepada Kuno Seco. Bukan hanya harta benda, melainkan juga pernikahan Raden Subroto dengan anak perempuan Kuno Seco, Roro Suminten. Selain memberikan hadiah kepada Kuno Seco, Notokusumo juga mengadili Surokentu karena Surokentu telah berjanji untuk tidak melakukan perbuatan jahat lagi di wilayah Trenggalek dan sekitarnya, bahkan seluruh kekuasaan Mojopahit. Notokusumo memberikan pengampunan. Terlebih setelah mengetahui bahwa Surokentu ternyata adik seperguruan Kuno Seco. Pertemuan pun dibubarkan. Kuno Seco pulang ke Siman untuk memberitahukan kabar bahagia pada anaknya Roro Suminten bahwa dia akan dinikahkan dengan Raden Subroto 40 hari lagi. Sehari kemudian, didampingi para pejabat Trenggalek, Adipati Notokusumo menghadap Prabu Brawijaya, melaporkan bahwa kejahatan Surokentu yang mengganggu keamanan wilayah Trenggalek dan sekitarnya berhasil ditumpas oleh abdinya yang bernama Kuno Seco beserta prajurit gabungan Trenggalek dan Mojopahit. Mendengar laporan ini, Prabu Brawijaya sangatlah bergembira. Keberhasilan Notokusumo itu dianugerahi Mas Picis Rojobrono, selain juga lencana tanda jasa abdi Mojopahit berikut pusaka. Bahkan Prabu Brawijaya juga berjanji untuk memestakannya secara besar-besaran. Selain dahar Kembul Pujono, pesta itu juga diwarnai dengan tarian dan gelaran wayang semalam suntuk. Tapi yang makin membanggakan Adipati Notokusumo adalah ketika Brawijaya menjanjikan pada Notokusumo bahwa sebelum kepulangannya ke Trenggalek, dia akan dinaikkan kereta kencana di samping sang raja, lantas diarak keliling kota Praja Majapahit. Sepanjang jalan Notokusumo akan dielu-elukan oleh para kaulo Mojopahit sebagai bapak Trenggalek yang sanggup membasmi kejahatan. Mendengar sekian janji yang diberikan oleh Prabu Brawijaya, Notokusumo merona merah wajahnya. Tidak menyangka bahwa jasa Kuno Seco ternyata telah mengangkat derajatnya begitu terhormat di mata Majapahit. Hari demi hari berganti, hingga waktu pernikahan antara Raden Subroto dengan Roro Suminten hampir tiba. Namun sebelum menjelang hari pernikahannya dengan Suminten, Subroto nampak gelisah. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Dalam hatinya selalu bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia menikahi seorang gadis yang belum sama sekali dikenal sendiri.